Baik, Pak Nandar, selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Apa kabar, Pak Nandar? Baik, alhamdulillah. Saya bisa menyapa Bapak selamat malam dan saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih Bapak bisa meluangkan waktu dari Jakarta Jauh-Jauh sampai di Tanimbar kegiatan yang baik ini. Dan malam ini saya sangat bersyukur Bapak bisa hadir di studio di Tanimbar dalam rangka atau pembahasan kita berkisar kegiatan tadi. Namun sebelumnya saya bisa sampaikan dulu bahwa yang hadir di studio Media Detektif Tanimbar adalah Pak Sunandar, pejabat fungsional pembina industri pada Direktorat Jenderal IPMA. Saat ini beliau tiba di sini karena adanya kegiatan dari Kementerian Perindustrian terkait dengan kegiatan wirausaha baru di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami selaku warga Tanimbar menyampaikan terima kasih banyak karena ada ilmu yang bisa disampaikan kepada warga masyarakat Tanimbar. Bapak, ini kita bicara ke depan. Saya memang ini juga penting harus dijelaskan adalah apa makna daripada usaha atau wirausaha baru ini, Bapak. Mungkin di awal ini mungkin Bapak bisa minta pikiran sedikit tentang itu karena memang daerah ini memang sudah ikut kegiatan tapi masih awam bagi banyak orang, Bapak. Jadi kira-kira makna dari usaha yang Bapak dong sudah lakukan di Tanimbar ini kira-kira maknanya seperti apa, Bapak? Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga sudah saya diundang datang ke sini ke IPA Tanimbar. Saya terima kasih banyak sudah diperkenalkan untuk datang ke sini. Ya. Jadi kegiatan kami yang lakukan tadi siang itu memang sudah berlangsung dari tanggal 5 sampai tanggal 8. Ini merupakan kegiatan dari dana aspirasi sebenarnya dari anggota Dewan DPR RI Ibu Mercy Barens yang bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dalam rangka penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru IKM di Maluku. Jadi pada prinsipnya kegiatan ini yang penumbuhan wirausaha baru ini bagaimana mengajak teman-teman masyarakat di daerah ini bisa menumbuhkan wirausaha baru. Artinya mereka belajar berusaha, bagaimana mengembangkan usaha. Apalagi seperti yang kita ketahui bersama bahwa Tanimbar ini dari segi sumber daya manusianya, ini khusus Tanimbar ya Pak. Kalau Maluku juga pada umumnya sama, gitu ya. Pada khususnya sama. Ini sumber daya alamnya cukup luar biasa. Hanya pengembangannya ini, artinya pemanfaatannya kepada masyarakat, ini yang masih kurang. Ajak kami dari Kementerian Perindustrian berusaha bagaimana memberikan pembekalan kepada masyarakat agar masyarakat ini bisa berusaha dan bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Maluku, khususnya di Kepulauan Tanimbar. Apalagi kan istilahnya di sini kan cukup luar biasa, ya Pak. Tapi apa yang didapat oleh masyarakat? Ya. Jadi supaya hasil alam ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti juga kegiatan-kegiatan tadi kita sudah laksanakan di Kabupaten Tanimbar ini dari anyaman, kemudian pengolahan ikan, terus servis mesin kapal. Ini potensinya banyak di sini. Hanya pemanfaatannya ya masih, ya istilahnya masih sangat kecil sekali. Padahal kalau potensi ini digali lebih dalam lagi, ini
manfaatnya untuk masyarakat, untuk menambah penghasilan keluarga, bisa. Baik, kegiatan ini kira-kira tadi sudah terangkum berapa banyak itu Bapak? Yang itu, berapa peserta? Oh, peserta. Jadi secara keseluruhan itu Maluku itu sekitar 120 dengan 11 kegiatan. Kebetulan Tanimbar ini hanya kebagian 3 kegiatan. Oh, itu dari tiga kegiatan itu bagaimana pantauan Bapak terhadap tenaga-tenaga yang dibenahi kemarin ya dalam kegiatan ini? Apakah dong punya skill bisa mewujudkan harapan yang disampaikan dalam bindek ini? Bagaimana? Oh, sangat. Ya. Sangat bisa. Ya. Karena terus terang saya melihat bahwa teman-teman tadi dengan hasil produk-produk ini sangat mumpuni sekali. Anyaman mereka basicnya sudah ada. Hanya beberapa produk istilahnya yang bisa mereka bikin. Tadi saja biasanya mereka hanya bisa bikin tikar, istilahnya bakul. Tapi tadi mereka yang tikar tadi bisa dipotong-potong bisa jadi tas. Iya. Ikan juga yang selama ini hanya bikin ikan asar, bikin ini saja tidak dimanfaatkan, hanya dijual, dimasak. Sekarang mereka bisa bikin apa? Bikin macam apa tadi, risoles, terus dicampur dengan apa? Tingkat tenggiri, kemudian berkaki naga, bakso dan segala. Sedangkan yang satu lagi kegiatan mesin kapal ini juga sangat penting karena untuk angkutan pulau. Nah, ini untuk mencegah supaya tidak terjadinya mungkin mogok di jalan ini, yang hal-hal yang tidak pernah kita harapkan. Nah, dengan ini kita mau memberikan pengetahuan kepada mereka bagaimana maintenance-nya, bagaimana perbaikan-perbaikan sederhana. Jadi tidak berharap mungkin harus ke dealer, tapi mereka bisa kerjakan sendiri. Ya dengan pengetahuan ini mereka bisa mengatasi sendiri. Baik, Bapak, ini mungkin ada tambahan sedikit terkait dengan kelompok-kelompok yang sudah dibina oleh kementerian ini. Saya apresiasi dan mereka ini kira-kira ada mendapat dukungan dana sebagai modal untuk melakukan kegiatan selanjutnya atau bagaimana? Baik. Kalau untuk bantuan modal memang tidak ada. Jadi memang ini merupakan tupoksi daripada kementerian lain ya. Ini bukan dari kami. Kami hanya tugasnya bagaimana memberikan pembinaan. Pembinaan kepada teman-teman ini bagaimana bisa berusaha. Kalau untuk bantuan modal kami tidak ada. Berarti apa yang disampaikan oleh kementerian yang kurang lebih 3 hari berjalan ini juga fungsi besar juga atau perhatian besar juga dari pemerintah daerah untuk bagaimana bisa melihat pelatihan yang dilakukan pada hari ini. Artinya kalau mungkin dari pihak kelompok ini mungkin bikin proposal ke pemerintah daerah untuk membantu mereka untuk kembangkan dorong punya usaha-usaha ini, ya saya pikir boleh atau bagaimana? Sangat memungkinkan. Kami sangat mengharapkan bahwa setelah kegiatan ini ada dampingan dari pemerintah daerah, yang mungkin ada perhatian pemerintah daripada ini, karena ini kan baru pembekalan. Kalau tidak baru pembekalan tapi tidak didampingi, ini sepertinya hanya sia-sia, karena tidak ada pendampingan, tidak ada kelanjutan. Namun jika memang pemerintah daerah mau untuk melakukan pendampingan kepada mereka yang membentuk masalah legalitas mereka, apalagi tadi sudah dipelajari bagaimana membuat izin berusaha sudah dibuatkan, kemudian bagaimana mendapatkan bantuan kur dari bank, ini salah satunya. Baik Bapak, kemudian tadi kita sudah lihat bagaimana kreatif mereka dalam pekerjaan yang mereka telah nyatakan tadi. Artinya sudah kita lihat fisiknya dari hasil kegiatan 3 hari ini luar biasa sebenarnya. Di sini saya bisa
mau sampaikan bahwa kalau dari hasil kerja mereka ini, kita sadar bahwa di daerah ini tentu pembeli sangat terbatas. Mungkin harapan dari kami dari studi ini mengharapkan mungkin seperti apa mereka akan jual itu kemana, atau seperti apa mereka bisa dapat duit dari mana dari hasil kreativitas mereka ini. Nah, ini kami harapkan juga mungkin ada jalan terbuka, mungkin setelah Bapak ada di Jakarta mungkin ada jalan keluar, atau bisa ngomong dengan Ibu Barens, mungkin ada jalan terbuka untuk dorong hasil bisa akses keluar mungkin lewat internet, apa bisa supaya bisa dari melalui mereka bisa dapat keuntungan sedikit demi memperbarui ekonomi mereka begitu. Kira-kira ini pikiran saja untuk apa mengkali ada bisa mengimbanginya. Baik Pak, saya berpikir begini Pak, sebenarnya pangsa pasar 20% yang ada di daerah karena tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga banyak produk-produk dari luar itu sering masuk. Terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan, saya berpikir begini, mungkin teman-teman kita, ya artinya teman-teman ini bisa membuat produk dan ini bisa dipasarkan di daerah pada awalnya. Karena terus terang, kalau membuat keluar ini memang daya saingnya cukup tinggi dan mungkin ya persaingan juga cukup keras di sana. Tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan sebenarnya ini bisa dipasarkan di daerah ini. Hanya tinggal bagaimana mempromosikannya. Artinya di sini peran pemerintah daerah bagaimana mempromosikan hasil-hasil daerah ini kepada masyarakat. Sedangkan terkadang teman-teman ini merasa bahwa pasar mereka tidak ada. Memang ini kendala. Ini memang kendala ini di daerah seperti itu. Karena pemerintah daerah belum bisa mampu menciptakan pasar. Ya salah satunya sebenarnya bagaimana mencintai produk-produk sendiri. Oke, baik. Baik Bapak. Jadi memang yang sudah tergodok dari kementerian ini, saya pikir mereka sudah punya kemampuan. Karena memang saya lihat tadi ya memang sebenarnya kalau tanpa ada dukungan positif dari kementerian lewat ketemu punya saudara yang sebagai pembina pelatih, tadi saya wanti-wanti juga, mereka bilang antusias benar sehingga bisa dapat hasil seperti ini. Nah, maka itu harapan Bapak seperti apa untuk bagaimana generasi yang tadi dibina mungkin seperti apa kembangkan apa yang sudah diberikan oleh kementerian kepada mereka begitu Bapak. Baik Pak. Ya. Jadi harapan saya mungkin setelah kegiatan ini teman-teman yang anyaman ini mungkin buatan sanggar. Jadi mereka terpusat. Kalau mereka sendiri-sendiri agak sulit rasanya karena ini kan kalau terpusat ini kan masing-masing bekerja sama. Setiap orang yang bekerja di situ saling membantu bagaimana untuk pengembangannya. Sedangkan untuk yang membuat makanan ini mungkin dibentuk kelompok-kelompok usaha. Saya berpikir seperti itu, karena dengan ini ya, dengan begitu ya mereka bisa gampang dikontrol. Seperti apa ini pembinaannya juga lumayan. Jadi menurut Bapak Mandar ini perlu ada terorganisir begitu, sangat terorganisir supaya dia tertata, dia terarah begitu. Siapa? Iya. Jadi pembinaan ini sebenarnya setelah pemerintah kementerian pemerintah pusat melakukan pelatihan, ini diharapkan ada pembinaan lanjutan berupa dampingan dari pemerintah daerah bagaimana mengarahkan mereka. Artinya dengan kita lihat mereka sebenarnya secara basic mereka sudah bisa. Hanya bagaimana pengembangannya. Nah ini sebenarnya pengembangannya perlu ini lagi lebih baik lagi hasilnya. Ya. Baik Pak Nandar, selain nanti habis ini pasti kegiatan ini selesai, pasti Bapak dong harus kembali ke tempat tugas Jakarta. Apa kewenangan ini bisa diberikan kepada kewenangan lanjutan untuk daerah kepada
di Senakar untuk bagaimana bisa sebagai pendamping bagi kelompok-kelompok ini, Pak? Oh, bisa, Pak. Ya. Siapapun sebenarnya bisa. Artinya karena saya lihat di sini juga ada tadi juga ada beberapa teman-teman dari penyuluh, ada dari penyuluh dari perikanan, ada yang dari industri juga. Ini teman-teman juga sebenarnya bisa membantu teman-teman ini. Hanya kan kadang-kadang yang jadi masalah juga kembali ini kan sumber daya manusia penyuluhnya ini yang belum mumpuni. Kadang-kadang teman-teman pengusaha ini ilmunya istilahnya pengetahuannya lebih tinggi daripada penyuluhnya sendiri. Iya. Betul. Jadi saya ya sepertinya saya pikir kemudian dari harapan lanjutan selain dari sebagai panjang tangan dari kementerian seperti tadi sudah disampaikan oleh menyangkut terkait dengan kewenangan juga dari Disnaker untuk bagaimana bisa melihat buat pendampingan. Hanya itu kendala tadi itu bahwa yang ada di bawah lebih tinggi dari yang di atas masalahnya. Tetapi ini juga merupakan satu kontribusi pikir positif bagi generasi yang hari ini. Dan ini juga mungkin ada harapan ke pemerintah daerah seperti apa supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh kementerian ini jangan sirna, jangan 3 hari saja, tapi bagaimana perhatian pemerintah daerah kepada mereka untuk mereka selalu jalan agar supaya ilmu dan apa yang mereka sudah orbitkan atau mereka sudah kerjakan tadi jangan jadi sirna, jangan jadi punah gitu, hilang. Itu kira-kira bagaimana, Pak? Wah, kalau itu sebenarnya ini, Pak. Sebenarnya mereka kan sudah bisa. Ya. Mungkin ada kegiatan dari pemerintah daerah, ya kan? Betul. Artinya semacam mungkin ada festival atau ada acara-acara yang makanan bisa kasih inilah job ke mereka, kasih pekerjaan buat mereka, supaya mereka juga merasa bahwa ini ada perhatian dari ini kan. Di sini saya pikir juga daerah ini juga pasti punya ini banyak ya, artinya punya ini banyak. Dan kalau event-event mungkin mereka tadi Bapak lihat bahwa mereka sudah bisa bikin goodie bag sendiri, tas ini sendiri. Kalau ada acara-acara ini kan bisa dipakai. Mereka dimanfaatkan, artinya mereka dikasih perhatian dengan memberikan pekerjaan kepada mereka. Itu berarti juga memberikan job kepada mereka, bisa mendapatkan penghasilan dari hasil karya mereka. Boleh Bapak. Jadi, saya pikir mudah-mudahan dialog kita di malam ini dapat diterima baik oleh semua pihak. Dari pihak pemerintah, pihak orang-orang yang peduli kebutuhan di daerah ini, supaya mereka menerima dan bagaimana bisa punya perhatian sedikit kepada mereka untuk mereka juga sudah kembang. Bagaimana hasil usaha kerja mereka bisa menghasilkan sesuatu untuk mempengaruhi kehidupan mereka dari saat ini mungkin ke depannya yang lebih baik. Mudah-mudahan ini jadi harapan yang Bapak koordinasi atau kita bincang-bincang bersama dapat didengar dan dapat ditanggapi oleh orang-orang tertentu, bisa melihat potensi pikir dari pusat untuk anak-anak yang ada di Tanimbar ini yang mereka sudah dari kementerian sudah berikan pembinaan sewajarnya kepada mereka sehingga terus bisa hasil yang bagus dan semua yang terpampang di depan tadi. Ya. Dan saya mungkin terakhir Bapak ya, kira-kira dari 3 mata kegiatan ini itu ada pembimbing dari mana Bapak? Pembimbing ini memang ada ya, kalau untuk makanan kita dari BP3 Ambon itu Balai Pendidikan Perikanan dari Ambon. Memang kita ini mengundang mereka untuk melatih teman-teman di sini karena memang ya mereka secara ini sebagai penyuluh perikanan, pengolahan ikan, mereka bisa memanfaatkan itu. Sedangkan yang dari kerajinan, ini kerajinan dari Gria YL Jogja, Pak. Jadi sekarang mereka itu bidangnya handicraft, Pak. Memang mereka sudah sering
melakukan kerajinan tangan seperti ini, dan mereka memang sebenarnya eksportir untuk keluar, dan saya berharap bahwa adanya mereka juga bisa melihat mungkin ya ada ketertarikan mereka dengan produk-produk etnik daerah sini yang mereka bisa bawa dan dijadikan sebagai promosi gitu Pak. Nah, sedangkan yang dari mesin kapal ini memang kita mengambil rekrut struktur lokal. Jadi ada orang dari sini sebagai struktur untuk lokal, dan dia sangat mumpuni sekali ternyata. Oh iya, iya. Biasa. Oke. Baik. Saya pikir bincang-bincang kita di malam ini mungkin kita tutup dan ucapkan terima kasih Sama-sama, terima kasih ya Bapak Nandar yang mana sudah boleh menyempatkan diri untuk kita bincang-bincang tentang daerah ini ke depan melalui kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan kurang lebih 3 hari dari tanggal 5 sampai tanggal 8 tadi, dan hormatkan dulu kepada Ibu DPRI. Semoga hari ini jangan sampai hari saja, tapi ya berkelanjutan lah supaya kita yang berada di 3T tetapi ditutup dengan terdepan ini mudah-mudahan juga seperti walaupun tidak sama dengan daerah lain tapi sedikitnya kita bisa ikut untuk hanya semata untuk bagaimana memperbaharui ekonomi masyarakat di daerah ini. Ya, saya pikir gitu. Baik, terima kasih banyak. Mungkin ada harapan lain dari Pak Nandar selain ini? Saya berharap harapan saya bahwa daerah ini bisa mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah yang lain dengan membangun manusianya. Jadi mungkin dengan terlebih masalah SDM ini harus betul. Kuat, gitu. Karena yang terserang mungkin hanya kreativitas dan inovasi saja yang bisa membuat mereka bisa sejajar dengan daerah yang lain. Sebab memang Bapak sudah lihat sendiri daerah ini punya kekayaan alam yang memang begitu luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi biasa. karena potensi pikir ini sangat terbatas untuk menolak kekayaan alam ini, sehingga ya kata kita pasti saja kalau. Tapi kami menyampaikan terima kasih dari Kementerian semoga bisa membuka wawasan bagi anak-anak di sini dan luar biasa. Dan seperti yang kita lihat tadi luar biasa hasilnya. Mudah-mudahan ke depan juga ada perhatian lebih serius lagi dari pihak Kementerian Perindustrian. Semoga jangan terbatas hari ini. Amin. Tetapi ke depan mudah-mudahan bisa jalan juga seperti apa, mungkin ada kegiatan lain yang perlu dikembangkan juga. Tanimbar juga jadi bagian dari kementerian dan menjadi perhatian pemerintah, bagian dari perhatian kementerian. Banyak harapannya. Terima kasih Pak Nandar. Terima kasih Pak. Tujuan kita apapun, tapi dari jauh kita ketemu dengan dan segala hal yang telah dipublikkan di sini semoga menjadi berkat bagi semua orang, khususnya bagi mereka yang tadi ikut kegiatan. Baik, amin. Terima kasih. Ya, selamat malam. Malam. Ya. Dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Media Tifa Tanimbar.